Insya Allah kapitalis akan segera hancur. Kenapa? Dia menghancurkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang megah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu, para jamaah rahimakumullah, hari ini saya diminta untuk bercerita atau menyampaikan materi berkaitan dengan kapitalisme di ambang kehancuran. Sekarang kita melihat, sebelum kita bercerita tentang kehancuran yang akan terjadi bagi ideologi kapitalisme itu, kita harus tahu dulu apa itu kapitalisme. Jadi kapitalisme itu, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita sering mendengar kalau kaji kapitalisme kita sampaikan di surau-surau dan masjid, mungkin bingung orang, apa kaji Ustaz kok? Ya, kapitalisme tentu di kami itu urusan akhirat sila baca Ustaz. Kan gitu. So, Ambo pernah menyampaikan kaji di Kambang beberapa tahun yang lalu, Ustaz, untuk akhirat sila nanti baca kaji Ustaz. Akhirnya mau sampaikan, Ambo gini menyampaikan kaji untuk nenek duit, bukan untuk nenek mati. Untuk nenek duit bahasanya akan mati. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita pakai, mudah-mudahan itu berguna bagi kita ketika kita mati. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara kapitalisme, kapan itu terjadi? Kapan ideologi ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita, kapitalisme itu? Kalau kita kembali kepada sejarah, kapitalisme itu muncul di abad pertengahan, ya, di abad pertengahan, dari lebih kurang tahun 1000-an Masehi lah, ya, di abad pertengahan itu, di mana pada waktu itu Eropa itu ada di dalam masa-masa kegelapan, dan ketika itu juga para raja itu dibackingi oleh para pendeta. Jadi ketika raja mengambil sebuah keputusan, maka gereja langsung memberikan stempel, memberikan stempel, sehingga seluruh keputusan raja itu distempel dengan keputusan Tuhan. Ibaratnya begitu, sehingga kekuasaan itu dianggap sebagai kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah perjalanan muncul para filosof, para ilmuwan, orang-orang pintar di tengah-tengah mereka, ya, yang melihat bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para raja, disampaikan oleh para pendeta, kok tidak cocok dengan kondisi realnya, ya, kondisi sebenarnya di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh, umpamanya di abad pertengahan itu, orang gereja mengatakan kepada kita bahwa yang namanya bumi sebagai pusat tata surya, ya, namanya geosentris. Ya, geosentris itu sebuah pemikiran yang mengatakan bumi sebagai pusat tata surya. Akhirnya para ilmuwan, para filosof menemukan teropong bintang, memperhatikan kondisi alam semesta, maka muncul teori baru namanya heliosentris. Heliosentris itu teori yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Itu yang disampaikan oleh Nicholas Copernicus, ya. Akhirnya ketika teori ini muncul ke tengah-tengah mereka, marahlah para gerejawan, marahlah para raja, bahwa mereka membawa aliran sesat, membawa ajaran sesat dan menyesatkan. Seperti hari ini
Ketika kita mengatakan bahwa ingin kembali kepada Islam itu sesat dan menyesatkan menurut sebagian mereka. Nah, gitu. Di situasinya hampir mirip-mirip. Tapi ketika itu para ilmuwan mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Jadi ketika ditemukan teropong bintang, akhirnya mereka semakin yakin dengan teori heliosentris itu. Muncullah ilmuwan, contohnya namanya Galileo Galilei, yang memastikan bahwa memang matahari lah sebagai pusat tata surya. Nah, jadi akhirnya muncul keinginan mereka itu. Oh, berarti ajaran gereja itu tidak semuanya benar. Nah, sehingga yang timbul ketika itu adalah ketika mereka melihat bahwa upaya, ide, pemikiran yang muncul dari manusia tak diberikan tempat, semuanya dikembalikan kepada cap stempel ketuhanan yang distempel oleh para pendeta. Nah, akhirnya timbul keinginan para filosof, para cendekiawan pada saat itu mengatakan, oh kalau begitu tidak bisa ini, kita yang namanya manusia juga punya hak, juga punya kemampuan, juga punya keinginan. Maka ketika muncul ada keinginan yang mengatakan bahwa kita manusia punya hak, itulah yang kita kenal dengan sebutan humanisme. Nah, itu istilahnya begitu. Jadi kalau kita pernah dengar istilah humanisme begitu, menjadikan manusia di tempat yang sebenarnya. Nah, itu bahasanya begitu. Kita manusia ini punya hak untuk menentukan sesuatu. Nah, di dalam perjalanan ketika mereka menentukan bahwa manusia diberi hak, terjadilah pertentangan antara para cendekiawan dengan para gerejawan, dengan tokoh-tokoh kerajaan yang ketika itu distempel oleh gerejawan. Nah, yang mana ketika itu agama betul-betul mempengaruhi gereja. Apa keinginan mereka? Mereka mengatakan bahwa agama tidak boleh ikut campur di dalam kekuasaan. Jadi timbul keinginan dari filosof begitu, idenya bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam masalah kekuasaan. Sampai hari ini kita masih mendengar istilah itu. Itu yang kita kenal dengan sebutan sekularisme. Nah, jadi tadi pertama humanisme, yang kedua muncul sekularisme. Nah, untuk mewujudkan sekularisme itu, ya, supaya mereka bisa memisahkan itu, manusia harus diberi namanya kebebasan. Harus diberikan kebebasan kepada manusia. Maka kita kenal dengan sebutan Declaration of Human Rights, ya, deklarasi hak azazi manusia, yang pada tahun 46 menjadi moto PBB. Ya, bahwa manusia harus diberikan kebebasan. Kebebasan apa yang diberikan kepada manusia? Minimal 4 kebebasan. Ya. Hurriyatur ra'i, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Yang hari ini kita mengaku sebagai negara penganut hak asasi manusia, dia mengatakan bahwa kita diberi kebebasan berpendapat. Ternyata kita tak boleh berpendapat. Nah, kan gitu kondisinya, ya. Jadi mereka inginkan nama pertama kebebasan berpendapat, yang kedua namanya hurriyatul milk, ya, kebebasan berpemilikan. Jadi Anda mau kaya berapa, mau dapat harta berapa, mau cari uang bagaimana cara, terserah. Pokoknya Anda punya hak, ya. Kemudian kebebasan bertingkah laku, hurriyatus saksiyah, kebebasan bertingkah laku, Anda mau berbuat apa saja terserah. Dan yang lebih besar adalah hurriyatud din, kebebasan beragama. Itu 4 pilar hak asasi manusia. Jadi tadi humanisme, sekularisme, dan liberalisme. Dan ketika mereka ingin mengambil keputusan, mereka menggunakan yang namanya suara terbanyak. Nah, jadi dengan suara terbanyak mereka ambil keputusan, maka di antara mereka saling berusaha untuk saling mengungguli dengan suara terbanyak. Apakah dengan cara betul-betul dengan suara terbanyak, atau dengan cara membuat-buat suara itu terbanyak? Nah, ini kan ada 2 caranya. Betul suaranya terbanyak, atau yang kedua membuat-buat bahwa suaranya terbanyak. Contoh negeri kita yang tercinta lah. Siapa yang menentukan hasil pemilihan? Ketua KPU. Nah, apakah si pemilih yang menentukan
yang menghitung. Nah, jadi apakah si pemilih yang menentukan hasil pemilihan? Bukan. Yang menentukan hasil pemilihan adalah tukang etong. Iku menang kecil tukang etong menangnya, ya. Iku kalah kecil tukang etong kalahnya. Walaupun suaranya banyak, tapi kalah kecil tukang etong, yo kalahnya. Nah, ya. Jadi itulah kondisinya. Jadi ketika mereka menggunakan suara terbanyak, itulah yang kita kenal dengan sebutan istilah hari ini demokrasi. Ada seri yang sejalan berarti itu, humanisme, sekularisme, demokrasi, liberalisme dan demokrasi. Dan ini kebetulan ternyata yang mengusung ide ini, yang berusaha memperjuangkan ide ini adalah orang-orang yang punya duit. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya modal. Kalau istilah dahulu disebut kapitalis. Nah, itu sebutannya. Jadi kapitalis artinya apa? Orang yang punya uang, orang yang punya modal. Kalau hari ini orang menyebut istilahnya oligarki. Nah, istilah hari ini gitu, betul-betul istilahnya, ya. Kalau dulu istilahnya kapitalis. Apa artinya kapitalis? Orang yang punya uang. Maka ide yang diperjuangkan oleh orang yang punya uang adalah kapitalisme. Itu bahasanya. Jadi paham gitu ya. Jadi ketika kita menyebut istilah kapitalisme, itu artinya apa? Ide sebuah pemikiran yang diperjuangkan oleh orang-orang yang punya uang. Kalau begitu kondisinya, ya, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka mereka hanya akan memperjuangkan, akan mempertahankan orang-orang yang punya uang. Itu artinya. Jadi kalau kita ideologi yang membangun kita hari ini adalah kapitalisme, maka jangan pernah berharap kita akan sejahtera kalau kita orang miskin. Kenapa? Karena kapitalisme bukan untuk orang miskin. Karena kapitalisme ini adalah ide yang dibuat oleh bangsawan Eropa pada saat itu supaya bisa mempertahankan posisi mereka, mempertahankan kedudukan mereka, mempertahankan kekayaan mereka. Nah, itu namanya kapitalisme. Itu secara urutan-urutannya begitu, ya. Jadi ada tadi humanisme, ada sekularisme, ada liberalisme, ada demokrasi, ada kapitalisme. Itu cik barangnya. Itu sih sadonya itu. Nah, jadi kita jangan terpengaruh dengan istilah yang dibangun. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat hari ini dengan ide seperti itu, ya, maka menimbulkan banyak kekacauan, menimbulkan banyak kehancuran di berbagai negeri. Seperti apa bencana yang ditimbulkan oleh kapitalisme? Yang pertama, kolonialisme. Nah, pernah dengar istilah kolonialisme, ya, atau bahasa lain imperialisme, penjajahan. Karena salah satu metode untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme adalah imperialisme, penjajahan. Jadi kalau tidak menjajahnya, itu tidak kapitalisme itu dah. Nah, menjajahnya apa modelnya? Banyak macam modelnya. Bisa dengan cara lunak, bisa dengan cara keras. Kalau cara keras, mereka mengirim angkatan senjata, diduduki berbagai negeri, diduduki berbagai bangsa dengan berbagai macam alasan yang intinya adalah mengambil kekayaan negeri itu. Ya, kita pernah dengar istilahnya dulu, gold, gospel and glory. Nah, kalau kita baca sejarah mana itu gold, gospel and glory, tiga hal yang dibawa oleh orang-orang imperialis ketika itu. Ya. Atau contoh kita lihat perang Irak umpamanya, ketika Amerika menyerbu Irak di tahun 90-an, itu mereka mengatakan ada namanya senjata pemusnah massal. Kenyataannya tidak ada. Yang mereka kejar adalah minyak Irak. Ketika Amerika menyerbu Afghanistan, mereka mengejar minyak Afghanistan.
dikejar oleh Rusia, Afghanistan. Kenapa? Karena Afghanistan adalah jalur untuk keluarnya minyak dari Rusia. Jadi seluruhnya berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kekayaan. Jadi apapun yang mereka lakukan, para kapitalis berpikir untuk mencari uang. Contoh negeri yang kita cintai hari ini, yang heboh beberapa minggu yang lalu kan, ketika muncul undang-undang IKN, ya, ibu kota negara. Apakah salah kita pindah ibu kota negara? Tidak ada salahnya pindah ibu kota negara. Kemanapun mau pindah silakan, tidak ada masalahnya. Tapi persoalannya hari ini ketika pindah di tengah utang mendera, karena itu akan menguntungkan yang namanya oligarki, para pemilik uang. Jadi gitu. Jadi kita yang banyak, rakyat banyak ini, apakah mereka ingat kita? Tidak. Ya. Kemudian kedua, bencana kapitalisme ini adalah dia merupakan stanik ideologi, ideologi setan. Walaupun Tony Blair mengatakan Islam adalah stanik ideologi. Tapi kita mengatakan mereka lah stanik ideologi, ideologi setan. Gitu, ya. Penebar perang, penghisap kekayaan dan penjajah, itu kerjaan mereka. Makanya kalau kita berurusan dengan orang-orang kapitalis, berurusan dengan orang-orang kaya, mereka akan berpikir semuanya ada hitung-hitungannya. Ya, maka mereka mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Kalau orang awak kan ketujuh yang gratis. Ya. Kan itu, condong carano, kanan kayu, condong selero, kanan perei. Itu makanya bukan kanan lama, selero, kanan perei, ya kan? Jadi kalau mereka orang-orang barat itu ketika datang selero, ya, datang beri makan, ada orang yang suka dikasih makan, silakan. Tapi di balik itu pasti ada sesuatu. Jadi dimanapun mereka berurusan dengan kita, hati-hati. Jadi kalau kita berurusan dengan orang kapitalis, kemanapun mereka masuk, pasti ada sesuatu di balik itu. Tidak ada cerita tidaknya. Saya ingat ketika Condoleezza Rice datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, ya, Menteri Luar Negeri Amerika. Dia datang ke Indonesia, apa yang hilang? Seluruh kontrak penerbangan diberikan kepada Lion Air. Berapa banyak pembuatan kapal pesawat dan segala macam hal banyak. Jadi kalau kita melihat kepala negara datang, itu harus menjadi perhatian, ya. Tapi kalau rakyat biasa datang, tak perlu jadi perhatian. Tapi kalau kepala negara datang, menteri-menterinya datang, itu wajib menjadi perhatian, wajib diikuti. Itu salah satu berpikir politis kita diajarkan, ya. Jadi kita tidak berlihat dia dengan husnuzon, kita harus melihat segala sesuatu di balik apa yang akan dia datang itu. Yang kedua, yang ketiga, bencana ini kapitalisme adalah kemiskinan global. Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terjadi jurang, ya, terjadi kesenjangan yang begitu besar antara si kaya dan si miskin. Si miskin mensubsidi si kaya hari ini, ya. Contoh kita lihat, pajak orang kaya dibebaskan, rakyat dikejar pajaknya, ya. Kemudian kerakusan, kehancuran sistem sosial. Begitu banyak bencana yang didatangkan oleh sistem kapitalisme. Oleh karena itu kita melihat bahwa sistem ini diambang kehancuran. Karena sudah begitu banyak dunia ini rusak. Kalau dahulu mereka bisa menyembunyikan, mereka masih bisa menyembunyikan kerusakan yang mereka buat. Tapi sekarang mereka tidak bisa menyembunyikan. Karena setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa memperhatikan, dan setiap orang bisa melaporkan. Itu kondisinya hari ini. Walaupun kita melaporkan hari ini bisa tertuduh melanggar undang-undang ITE. Kalau dulu orang mencelok maliang, nampak dia awak umpamanya kita kaduan, ya. Orang maliang dulu nampak orang basuhnya maliangnya takwi sempurna Jawa. Takwinya. Kenapa? Takut dikadukan. So kalau dikadukan di orang yang menampak, maka yang maliang akan akan ditangkap. Tapi sekarang terbalik. Orang maliang sengaja maliang gini, rekam lah. Rekam. Ada serang maliang gua rekam lah. Jangan plot dan kedua nama ko melanggar undang-undang ITE. Jadi yang melaporkan yang ditangkap. Kan beberapa banyak itu. Ada lihat berita seminggu ini ada, ya. Ada orang melaporkan korupsi di desa mana, dia dijadikan tersangka.
Ada orang yang membela diri, dia dijadikan tersangka. Ini terbalik-balik negara ini. Itu menyebabkan akan ada di ambang kehancuran, karena keadilan itu sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, karena kapitalisme diambang kehancuran, peradaban kapitalisme diambang kehancuran, maka solusinya tidak ada lain, kita kembali kepada agama kita. Karena itulah yang membesarkan kita. Nanti akan diceritakan oleh teman-teman yang lain. Jadi saya hanya menceritakan inilah faktanya, itulah kapitalisme, begitulah kondisinya, begitulah keadaan yang terjadi hari ini. Dan insya Allah kapitalisme ini akan segera hancur. Maka kewajiban kita bersama menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk segera berjuang menyongsong kembali peradaban Islam. Kenapa menyongsong kembali? Karena dulu sudah pernah ada dan dihancurkan oleh kapitalis, dan insya Allah kapitalis akan segera hancur. Kenapa? Dia menghancurkan dirinya sendiri, dan insya Allah Islam akan segera kembali. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.